direkam kan ya? Belum? Atau gimana? Oke, kita lihat. Oke, aman ya? Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuruddin waddin, salatu wassalam ala ali rafil anbiyal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'da. Qad addal amanah wa ballagha risalah wa nasal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman semuanya, selamat datang kembali di pematerian selanjutnya yang insya Allah pada hari ini kita akan membahas tentang satu bahasan yang menarik seputar adaptasi, bagaimana kita beradaptasi di lingkungan baru. Ya, ini tema besarnya adalah menjadi muslim yang tangguh, yakni seni beradaptasi di lingkungan baru tanpa kehilangan jati diri. Boleh di next di slide selanjutnya. Nah, pematerian ini didasarkan atau base-nya adalah Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, teman-teman. Yang Allah itu berfirman, wahai manusia, jadi Allah itu mengalamatkan pesan ini kepada kita, semua manusia sesungguhnya, Allah itu menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Lalu kami jadikan ia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Jadi teman-teman semuanya, perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan yang memang Allah sudah takdirkan itu ada, perbedaan sifat, perbedaan ras gitu ya, perbedaan agama, perbedaan negara, suku bangsa dan lain sebagainya itu memang Allah ciptakan, dan Allah itu bilang apa? Biar kita tuh bisa saling kenal gitu. Jadi nggak hanya dari golongan kita aja, ternyata Allah tuh banyak menciptakan banyak manusia dengan berbagai macam bentuknya. Boleh di next selanjutnya? Nah, kita coba mendefinisikan dulu ya maksudnya adaptasi ini apa. Teman-teman mungkin teman-teman mahasiswa baru yang baru masuk ke kampus merasakan adanya perbedaan feel dirinya gitu ya, ada perbedaan rasa gitu ya. Ada shock culture-nya mungkin teman-teman yang mungkin baru pertama kali merantau dan lain sebagainya punya rasa-rasa yang apa namanya berbeda gitu ya. Kalau menurut Sumarwoto di tahun 1983, beliau mengatakan bahwa adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Nah, jadi beradaptasi dengan lingkungan itu berfungsi untuk apa? Terbesarnya menurut Sumarwoto itu untuk apa? Untuk bertahan hidup teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak bisa beradaptasi di lingkungan dengan baik, bisa jadi teman-teman nanti bisa terganggu nih bertahan hidupnya. Karena apa? Karena perbedaan itu atau perubahan situasi itu pasti terjadi dan kita nggak bisa menghindari itu. Lalu yang kedua, kalau kata Ibnu Khaldun, manusia itu memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi geografis, iklim, dan sosial demi mempertahankan peradaban. Nah, lebih besar lagi, Ibnu Khaldun ini mengatakan bahwa salah satu tujuan terbesar dari beradaptasi adalah mempertahankan peradaban, gitu teman-teman. Jadi sebenarnya secara geografis, secara iklim kita tuh bisa gitu. Mungkin teman-teman yang suka naik gunung, yang mungkin dulu rumahnya di Bekasi atau di daerah panas, terus tiba-tiba naik gunung, Everest misalnya, itu teman-teman nggak bisa langsung tiba-tiba naik ke puncak. Tapi harus ada yang namanya aklimatisasi dulu, yaitu bagaimana tubuh itu bisa terbiasa atau bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Sama dengan perbedaan sosial dan geografis. Untuk apa mempertahankan peradaban? Jadi peradaban yang orang-orang baik kayak teman-teman semua aja nih, amin ya rabbal alamin, itu nggak punah ya teman-teman. Jadi bagaimana teman-teman bisa bertahan hidup di lingkungan baru dan bagaimana teman-teman bisa mewarnai dan tidak terwarnai dengan lingkungan baru. Kalau misalnya terwarnai dengan hal-hal baik sih oke ya, tapi kalau misalnya teman-teman terwarnai dengan hal-hal yang nggak baik kan sayang sekali. Boleh di next selanjutnya? Nah, ada beberapa bentuk adaptasi yang aku rangkumkan untuk teman-teman semuanya. Yang pertama adalah adaptasi sosial. Nah, ini maksudnya adalah teman-teman bisa menyesuaikan diri dalam pergaulan dengan masyarakat beragam latar belakang sambil tetap menjaga prinsip Islam. Dulu waktu aku maba atau mungkin atau kakak-kakaknya yang maba, sekarang mungkin udah jadi kakak tingkat gitu ya. Itu mengalami yang namanya aku dulu sekolah di sebuah boarding school di Kota Bogor, gitu. Di Kabupaten Bogor lebih tepatnya. Aku merasakan yang namanya ada shock culture yang awalnya nggak bisa komunikasi sama perempuan, jadi bisa komunikasi sama perempuan. Yang awalnya apa istilahnya sama orang-orang yang satu pemikiran bisa ketemu sama pemikiran-pemikiran lain gitu ya. Yang awalnya ketemu sama orang yang punya kecukupan di hartanya, di kampus tuh teman-teman bisa melihat
berbagai taraf ekonomi teman-teman yang lainnya gitu ya. Ada yang mungkin ekonomi menengah gitu ya, ekonomi ke bawah, atau mungkin orang-orang yang benar-benar struggle buat bisa kuliah, atau mungkin emang orang-orang yang kaya akan privilege dan lain sebagainya. Nah ini teman-teman pada akhirnya bisa nih jadi tahu, mata teman-teman tuh terbuka, pada akhirnya teman-teman bisa melihat bahwasannya manusia itu berbagai macam latar belakangnya, berbagai macam kebiasaannya, berbagai macam sifatnya, dan pada akhirnya intinya teman-teman bisa beradaptasi dengan apa? Dengan menjaga prinsip Islamnya teman-teman semuanya. Gitu ya. Dan juga pada akhirnya teman-teman akan yang tadinya nggak bisa bahasa Sunda, minimal setelah kuliah di Unpad itu pasti bisa bahasa Sunda, walaupun tidak bisa menjawab. Dan pastinya pakai bahasa Sunda yang kasar sih. Tapi paling enggak teman-teman bisa memahami apa yang dibicarakan sama rakyat setempat gitu ya. Nah, teman-teman juga nanti tahu budayanya di Jatinangor seperti apa dan lain sebagainya di Jawa Barat gitu. Lalu yang selanjutnya adalah adaptasi ibadah, teman-teman, atau adaptasi yang bentuknya ritual. Jadi bagaimana kita menyesuaikan ibadah dengan kondisi lingkungan tanpa meninggalkan syariat. Jadi saat teman-teman masuk ke Unpad, itu banyak banget alirannya ya, dalam tanda kutip. Teman-teman mungkin bisa bertemu dengan orang Islam yang apa namanya, yang berbeda di furu'iyahnya, di cabangnya gitu ya, tapi tetap akidahnya tetap sama gitu. Teman-teman bisa menemukan mungkin orang Islam yang baca kunut pas subuh atau nggak baca kunut, ada yang yasinan, ada yang nggak yasinan, ada yang maulidan, ada yang nggak maulidan, dan lain sebagainya. Jadi adaptasi ibadah ini pada akhirnya kita bisa saling menghargai dengan perbedaan ibadah-ibadah. Bentar ya. Oke. Oke. Jadi kita bisa menghargai atau bisa menerima perbedaan dari ritual-ritual yang ada di sekitar kita. Lalu yang selanjutnya adalah adaptasi psikologis atau adaptasi emosional, di mana kita bisa beradaptasi dengan mengandalkan emosi dan menyesuaikan sikap dengan kondisi yang dihadapi. Nah, adaptasi ini maksudnya teman dulu misalnya teman-teman pas masih SMA atau segala macam masih di rumah belum merantau, psikologis teman-teman bagus karena mungkin ada yang keluarga cemara, kalau misalnya cerita sama orang tuanya itu badannya plong gitu ya, punya punya pegangan dan pada akhirnya bisa menyelesaikan masalahnya. Terus jauh dari orang tua sekarang gitu misalnya di tanah rantau, kalau misalnya ketemu sama masalah psikologisnya kena, emosinya kena gitu ya, pada akhirnya nggak tahu harus kemana segala macam. Nah itu harus diadaptasikan juga teman-teman semuanya. Unpad juga punya layanan psikolog segala macam dan gratis untuk mahasiswa. Teman-teman nanti bisa cari kalau misalnya teman-teman punya kesulitan atau punya tantangan yang lebih dalam beradaptasi psikologis dan emosional saat teman-teman ada di kampus, saat teman-teman ada di perantauan, saat teman-teman ada di Universitas Pajajaran. Boleh di next selanjutnya. Ini adalah beberapa hal yang aku rangkumkan untuk teman-teman, bagaimana teman-teman bisa beradaptasi dengan cara-cara yang teman-teman bisa jalani, dan semoga caranya caranya bisa sukses dan works ke teman-teman semua ya. Saya belum ganti ya, boleh di next dulu nggak? Nah, ini dia di slide pertama. Yang pertama adalah teman-teman bersikap terbuka positif. Apa maksudnya? Maksudnya adalah teman-teman itu nggak langsung nolak hal baru gitu ya. Teman-teman bisa pelajari dulu. Misalnya mungkin teman-teman itu bertentangan dengan prinsip teman-teman atau dengan value-nya teman-teman, tapi teman-teman jangan serta merta gitu langsung melarang-larang orang lain atau segala macam. Tapi pertama dengerin dulu, amati dulu, pahami dulu kebiasaan masyarakat sekitarnya, terus sikap ramah, rendah hati biar orang itu mudah juga menerima kita. Jadi jangan langsung, intinya jangan punya mental yang judgmental gitu. Kita lihat yang beda tuh langsung di komen gitu ya. Kadang mungkin di sosial media bisa ya, tapi kita kan hidup di dunia nyata ya kalau di kampus. Lalu yang kedua adalah pelajari budaya dan aturan setempat. Nah, jadi teman-teman coba kenali norma, adat, atau kebiasaan yang berlaku, hormati tradisi selama tidak bertentangan dengan prinsip teman-teman dan prinsip agama, dan dengan memahami aturan tak tertulis, kita lebih cepat diterima. Jadi pelajari budaya dan aturan setempat. Karena kadang tiap tempat tuh punya budaya masing-masing, punya tindak tanduk yang masing-masing, punya aturan yang masing-masing gitu ya. Lalu yang ketiga adalah bangun komunikasi yang baik, teman-teman semuanya. Maksudnya adalah seringlah bertegur sapa, tersenyum, dan berkenalan dengan orang sekitar. Mungkin ini jadi challenge Gen Z ya, karena Gen Z ini biasanya
ceriwis sama orang-orang yang udah dikenal deket, sama orang-orang yang udah dikenal lama, dan kalau misalnya teman-teman di sosial media, dia anonim. Jadi serius banget tuh, soalnya nggak tahu ini. Cuman pada akhirnya teman-teman bisa untuk adaptasi yang lebih baik, teman-teman bisa coba untuk bangun komunikasi yang baik, atau setidaknya teman-teman bisa ajak kenalan sama teman satu angkatan, satu jurusan gitu ya, ataupun satu fakultas. Nah, jika ada hal yang berbeda teman-teman saat teman-teman berkomunikasi, tanyakan dengan sopan dan jangan dihakimi. Sama halnya dengan tadi yang prinsip yang kedua. Lalu yang keempat ada tetap menjadi diri sendiri. Nah, jadi jangan sampai saat beradaptasi teman-teman itu luntur jati dirinya atau jangan kehilangan prinsip atau value dari identitas diri demi diterima orang. Jadi demi masuk sebuah circle, teman-teman harus menanggalkan value dirinya yang sudah teman-teman kemas dengan rapi saat masa-masa sekolah dulu. Jangan sampai ya. Apalagi sebagai seorang muslim misalnya harus tetap menjaga sholat, menjaga akhlak, menjaga hal-hal haram. Dan pada akhirnya adaptasi ini bukan berarti kita melebur total, tapi kita menyatu nih, tapi tanpa kehilangan jati diri. Artinya kita tuh berbaur tapi tidak melebur. Kita tuh bisa diterima banyak orang, tapi kita pada akhirnya tetap punya pendirian. Apalagi teman-teman di lingkungan terdidik ya, dengan pendidik kita, lingkungan orang-orang yang terdidik itu, insya Allah orang-orang itu bakal respect kok sama value yang teman-teman pegang, gitu ya. Ada beberapa kisah di kampus, teman-teman bisa menemukan banyak model orang-orang di kampus, orang yang paling baik sampai orang yang paling nggak baik, itu mungkin teman-teman bisa temukan di kampus, gitu. Pada akhirnya bagaimana jangan sampai kita menanggalkan apa value-value baik yang kita punya demi bisa diterima sama circle yang kita tuju gitu. Jadi jangan sampai kita melebur, tapi kita tuh berbaur tapi nggak melebur. Pada akhirnya jadilah seperti ikan di laut teman-teman semuanya. Ikan di laut itu, air laut tuh asin kan ya guys. Tapi ikan di laut itu nggak serta merta rasanya asin gitu. Jadi pada akhirnya kita nyemplung, tapi jangan sampai rasa kita ikut jadi rasa kaporit istilahnya. Begitu. Boleh di next selanjutnya. Di slide selanjutnya ada lanjutannya. Yes. Nah, yang selanjutnya adalah kita tuh aktif dan terlibat. Nah, kalau misalnya ini kita ngebahasnya scope di jurusan, silakan teman-teman aktif dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar teman-teman semuanya. Dengan berkontribusi, orang lain itu pada akhirnya bisa memandang teman-teman itu lebih, bisa menghargai keberadaan teman-teman itu lebih jauh lagi. Dan yang kedua adalah sabar dan bertahap. Kenapa teman-teman? Adaptasi itu butuh waktu, jangan buru-buru, merasa diterima, nikmati proses belajar di lingkungan baru, gitu ya. Jadi sabar, jangan pas masuk tiba-tiba mau di circle-nya ketua BEM atau mau di circle-nya ketua LDF gitu, Nurul Ilmi atau lain sebagainya, atau mau di circle langsung tiba-tiba ujuk-ujuk di circle-nya ketua apa himpunan dan lain sebagainya. Sabar, bertahap, pelan-pelan. Dan selanjutnya adalah ambil yang baik dan tinggalkan yang buruk. Nah inilah kita tuh harus selektif terhadap pengaruh lingkungan gitu. Kalau ada kebiasaan baik ya kita ambil gitu ya. Kalau misalnya ada yang negatif, ada baiknya atau bagusnya atau harusnya, kita tinggalin. Kita nggak jadikan value itu jadi value kita gitu, karena kita meyakini bahwa value-value yang lain menjadi lebih baik. Lalu yang selanjutnya adalah berdoa dan tawakal. Nah, memohon pada Allah agar dimudahkan beradaptasinya gitu, diberi teman-teman yang baik dan juga dijauhkan dari fitnah-fitnah yang ada di kampus, gitu ya. Jadi pada akhirnya teman-teman itu bisa dapat lingkungan yang baik dengan teman-teman yang baik pula, gitu ya. Kalau kata Rasulullah tuh, kalau misalnya teman kita itu penjual parfum, seenggaknya tuh kita jadi wangi, gitu ya, karena kita sering bergaul sama orang-orang wangi. Tapi kalau misalnya teman-teman kita atau kita punya teman pandai besi, ya kita cuma kena asap sama panasnya aja, gitu ya. Boleh di next selanjutnya. Di slide selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari beradaptasi. Ya. Yang pertama adalah mampu bertahan hidup sebagaimana tadi didefinisikan di slide pertama ya.
Tumbuh beradaptasi dengan beradaptasi, seorang atau makhluk hidup itu bisa menyesuaikan diri dengan kondisi sehingga tetap bisa bertahan. Bertahan itu misalnya kita sebagai anak kos ingin hidup hemat agar 1 minggu bisa keluar, bisa main ke Bandung gitu ya. Kita bertahan hidup dengan apa? Kita dengan makan makanan warteg termurah dan paling ekonomis. Gimana caranya? Kita tanya warga sekitar, kita tanya orang-orang, kita survei segala macam. Jadi kita bisa bertahan hidup tuh buat makan dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh. Lalu yang kedua adalah meningkatkan hubungan sosial, teman-teman. Jadi dengan menyesuaikan diri, kita lebih mudah diterima dengan lingkungan baru dan menjalin relasi yang baik. Kalau kata Patrick ya, di salah satu episode di SpongeBob adalah teman adalah kekuatan. Dan itu salah satu quotes yang underrated dan padahal itu benar-benar berfungsi banget teman-teman semuanya. Karena kalau kita punya teman, seenggaknya kita punya sandaran sementara gitu. Teman yang baik itu banyak teman-teman bisa cari di kampus. Dan dengan relasi yang banyak itu, kita pun kemungkinan dapat kemudahannya itu juga lebih besar. Jadi jangan sampai kita menutup diri terhadap relasi-relasi yang bermanfaat buat kita. Lalu yang selanjutnya adalah membuka peluang baru. Itu tipe ya, bukan membuat, tapi membuka. Membuka peluang baru. Karena apa? Dengan kita bisa menemukan peluang kerja, pendidikan, mau pertemanan yang lebih luas dengan kita beradaptasi, bersosialisasi, kita dekat sama international unitnya di fakultas atau yang lain sebagainya. Pada akhirnya nanti itu bisa jadi peluang kita bisa dapat informasi tentang kerja, pendidikan, dan pertemanan atau mungkin scholarship yang lebih luas. Lalu yang selanjutnya adalah selaras dengan lingkungan. Nah, adaptasi ini pada akhirnya kita nggak merusak lingkungan yang sudah baik dan kita pun tidak rusak dengan dampak negatif dari lingkungan yang kita tempati. Jadi kita hidupnya selaras dengan lingkungan tanpa kita kehilangan jati diri kita. Boleh di next selanjutnya. Di slide selanjutnya akan pematerian kali ini ditutup dengan kata-kata ini. Jadi cara beradaptasi seorang muslim agar tidak kehilangan jati dirinya ya ini adalah menjadikan agama sebagai batas dan panduan utama, selektif dalam mengambil nilai lingkungan serta tetap bangga dengan identitas keislamannya. Jadi teman-teman semuanya harus pandai memilah-milih hal-hal baik dan hal buruk yang bisa diinternalisasikan ke teman-teman semuanya dari lingkungan gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa memahami batas dan panduan yang agama tentukan untuk kita? Satu-satunya cara adalah teman-teman belajar. Belajar tentang agamanya, belajar lagi tentang Islam, dan bagaimana Islam mengatur kehidupan kita semuanya. Pada akhirnya, kita sebagai seorang Muslim harus bangga, dan pada akhirnya kita sebagai seorang Muslim menjadi apa ya? Menjadi wajah dari komunitas Muslim yang ada di suatu kumpulan atau mungkin di jurusan atau mungkin di fakultas. Kalau kita baik sebagai seorang Muslimnya, kita bisa menginternalisasi nilai-nilai lingkungan dengan baik tanpa kita kehilangan jati diri kita sebagai Muslim, maka pada akhirnya respect yang luar biasa yang akan kita dapatkan. Boleh selanjutnya? Dan itu menjadi slide terakhir untuk pematerian yang ketiga ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari apa yang akan sampaikan. Semoga juga teman-teman bisa dilancarkan proses adaptasinya di lingkungan kampus di Universitas Pajajaran. Ini itu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kang Amir atas pematerian mengenai adaptasi yang benar-benar bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk selanjutnya, apabila dari Akang Teteh Mentor ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ditanggapi, dipersilahkan untuk raise hand atau melalui kolom chat. Namun apabila sudah cukup, boleh memberi reaksi jempol di Zoom ini.
Baik, apabila dari Akang Teteh mentor sekalian merasa pematerian yang disampaikan tadi sudah cukup, mungkin untuk sesi pematerian kali ini kita cukupkan untuk saat ini. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Kang Amir atas segala materi ilmu yang benar-benar bermanfaat tidak hanya bagi mahasiswa baru tapi juga bagi kami sebagai mentor. Baik, apabila dari Kang Amir ada kegiatan atau ada hal lain yang harus dikerjakan, mungkin boleh meninggalkan Zoom ini. Sekali lagi terima kasih kepada Kang Amir. Oke, thank you semuanya. Izin duluan ya. Baik, terima Assalamualaikum. kasih Kang. Baik, dari Akang Teteh Mentor apabila ada kegiatan lain diperkenankan untuk meninggalkan Zoom ya. Terima kasih atas ketersediaan waktunya.